Jika saja di awal pertemuan jelas tertera sebuah perpisahan, maka hubungan tak akan pernah terjalin. Namun manusia bukan malaikat, bukan juga maha tahu tentang apa yang akan terjadi nanti. Karena pada hakikatnya, begitulah kemampuan manusia. Hai, perkenalkan nama aku Debbie. Kali ini aku akan cerita tentang sebuah kisah cinta. Oke, kisah ini akan saya mulai di sini. Kisah ini terjadi ketika aku duduk di bangku sekolah menengah atas atau SMA. Pada masa aku SMA, itu zaman-zamannya pada tenarnya aplikasi Facebook. Saya mencoba untuk menggunakannya, mungkin untuk stalking beranda teman-teman, atau juga mencari teman. Pada waktu itu tepatnya ada seseorang tiba-tiba chat ke akun Facebook saya. Sebut saja namanya William. William itu orangnya asik. Orangnya kalau chatan gak pernah bosenin. Selalu ada aja hal-hal baru yang dia omongin setiap harinya ke Feby. Saya senang ketika William chat saya. Bahkan hampir tiap harinya saya selalu menunggu chat dari William. Dan benar saja, William tak pernah lupa untuk chat saya. Saya rasa William telah menempatkan saya di posisi teman yang mungkin teman istimewa atau entahlah. Yang jelas aku nyaman berteman dengan William. Seiring berjalannya waktu, aku dan William memutuskan untuk melanjutkan komunikasi kami melalui telepon seluler. William meminta nomor telepon saya. Dengan senang hati, saya memberikan William nomor telepon saya. Waktu berjalan, kami sering sekali teleponan. Namun, William nampaknya adalah orang yang humoris. Dia tidak suka sifat yang terlalu jengkel atau sifat yang belak-belakan. Dia orangnya pendiam, orangnya cerdas, dan serius. Semakin saya mengenal William, semakin kesini, aku mengenali dia adalah sosok yang seperti itu. Sontak saja aku merasa minder dengan jujur saja diriku yang belak-belakan, yang kalau ngomong, ya ngomong aja, gak perlu berpikir. Ya saya orangnya, gimana ya bilangnya, waktu SMA itu bisa dibilang saya termasuk orang yang tomboy. Jadi saya kurang suka dengan orang yang pendiam, dan bahkan orang pintar saya anggap sok pintar kalau memang orangnya sangat pendiam. Lama-kelamaan saya minder dengan William. Ya saya tahu dia orang yang pintar. Aku nyerah. Aku gak suka teleponan sama dia. Aku hanya sukanya waktu dia pertama kali ngechat saya, nyambung. Ya di situ saya suka. Tapi semakin kesini, semakin kami teleponan tiap malam, aku tidak suka. Seiring berjalannya waktu, William juga masih rutin menelpon saya. Dan ketika dia menelpon saya, ketika saya tidak merasa nyaman lagi,
Saya memberikan telepon genggam saya kepada teman satu kos saya. Sebut saja namanya Bunga. Bunga adalah teman atau bisa dibilang sahabat satu rumah, satu kosan di sebuah kota. Dan kami satu sekolah. Aku kasih telepon genggam saya ke Bunga, bilang, ini adalah William, kenalan saya. Bunga adalah sosok orang yang kalau berbicara itu lembut. Mungkin dia juga bisa dibilang lembut ke cowok, tapi kalau diajak belak-belakan ke saya, pastinya dia sangat belak-belakan. Tapi dia bisa menempatkan ketika dia berkomunikasi dengan seseorang, atau bisa dibilang cowok baru. Bunga bisa mengendalikan dirinya, dia bisa menjadi lembut. Jadi saya pikir Bunga adalah orang yang cocok menggantikan posisi saya ketika di dalam telepon. Hari demi hari berganti, dan setiap hari William selalu menelpon saya. Dia bilang, saya berubah. Kamu orangnya asik, kamu orangnya lembut. Hah? Lembut? Ya, mungkin saja, mungkin karena Bunga. Ya, karena William berbicara seperti itu, hampir setiap harinya saya berikan telepon genggam saya kepada Bunga. Dan setiap William telepon, pasti saya langsung kasih ke Bunga. Hari demi hari berlalu, dan aku pikir Bunga dengan William sangat cocok. Dan ketika mereka bertelepon, mereka selalu tersenyum, tertawa. Entahlah apa yang dibicarakan oleh mereka. Yang jelas, kadang aku merasa iri karena kadang aku tidak punya teman. Ingin berbicara dengan Bunga, Bunga sedang teleponan dengan William. Ingin chatan dengan William, William sedang teleponan kepada Bunga. Entahlah, saya pikir ini adalah waktu saya untuk belajar, mengerjakan PR-PR sekolah saya. Tapi setelah PR sekolah selesai, saya juga butuh teman untuk bercerita. Anehnya, William dengan Bunga itu bisa teleponan dari jam 8 malam sampai jam 11 bahkan lebih. Males lah liatnya, tapi gak apa-apa lah. Dan taunya HP yang mereka gunakan itu adalah HP saya. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Hari demi hari ketika pagi, William selalu chat saya. Sontak saja saya membalas chatnya, karena dia SMS ke HP gua. Kalau malam, waktu William telepon, sontak saja saya kasih kepada Bunga. Sebenarnya William itu teman sama siapa sih? Bingung dah. Dan harinya pun tiba, William mengajak ketemuan. Mungkin William udah merasa nyaman atau merasa senang, atau mungkin dia mempunyai rasa yang spesial, entahlah. Pada waktu itu William mengajak ketemuan. Tepatnya hari itu adalah hari kemerdekaan, tanggal 17 Agustus. Hari itu dari sekolah kami diutus beberapa orang untuk mengikuti upacara di lapangan Merdeka di tengah-tengah kota, di lapangan kota. Dan salah satunya saya. Saya suka baris berbaris. Saya suka mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Berbeda dengan Bunga. Bunga tidak terlalu terbuka dengan kegiatan-kegiatan di sekolah. Ya, sontak saja hari itu saya memakai dinas sekolah lengkap seragam dan pergi ke lapangan kota untuk baris berbaris. Dan pada waktu yang bersamaan juga, William ikut baris dan dia juga memakai seragam sekolah. Setelah siap baris berbaris pada siangnya, William mengajak saya ketemuan. Dia chat saya begini, "Feb, ketemuan yuk. Aku di samping sekolah ya."
Kebetulan di dekat lapangan sekolah itu, di dekat lapangan Merdeka itu ada sekolah SMA, dan itu sekolah orang lain seperti itu. Dia berada di samping sekolah itu sudah menunggu saya sejak setengah jam yang lalu. Sontak saja, saya sangat terkejut, saya sangat histeris. Jumpa? Aduh, gimana nih? Terus aku chat Bunga, kamu di mana? William ngajak ketemuan nih, aku nggak siap. Bunga pun datang. Untungnya Bunga pada waktu itu datang dari rumah dengan pakaian biasa, pakaian sehari-hari. Berbeda dengan saya yang punya pakaian seragam sekolah. Anehnya, pada waktu itu di seragam sekolah itu ada nama lengkap kita. Dan selama saya komunikasian dengan William, saya selalu memakai nama samaran. Dan nama samaran saya pada waktu itu adalah Mawar. Jadi di dalam seragam sekolah saya tertera nama saya Feby, dan saya mengaku kepada William bahwa nama saya itu Mawar. Aduh, gimana ini? Baju saya itu ada nama saya. Saya bilang kepada Bunga, gimana? Kamu bisa kan menggantikan saya pada hari ini? Kamu bisa kan menggantikan saya untuk ketemuan dengan William? Aku gak siap nih. Nanti ketahuan kalau aku berbohong. Kubayang sih teman-teman. Berbohong kepada orang itu, sepandai-pandainya tuh pemelompat pasti akan ketahuan. Dan waktu itu dengan senang hati Bunga pun mau. Entah Bunga sudah punya perasaan, aku tidak tahu. Bunga pun mau. Dan saya bilang kepada Bunga, bilang saja saya adalah temanmu. Nanti kalau ketemuan sama William, bilang saja kalau aku temanmu. Dan kami pun berjumpa. Wah, ternyata ini yang namanya William. William itu orangnya, kalau melalui chat, telepon, orangnya itu pintar, pendiam, serius, dan sedikit romantis sih. Tapi setelah jumpa, William itu orangnya, dia tidak terlalu tinggi, dia pendek, ya bisa dibilang lebih tinggi dari saya sedikit, tapi sedikit aja. Terus orangnya manis dan terpancar juga sih kalau William itu orangnya pintar. Oh, William, ini yang namanya William. Dan ketika kami berjumpa, dengan senangnya William salam Bunga, dan dia langsung bilang, "Hai Mawar, apa kabar? Sudah lama kita menantikan perjumpaan ini. Akhirnya kita berjumpa." William salam Bunga dengan bilang, "Hai Mawar." Oh my god. Oke, gak apa-apa. Mungkin karena waktu itu di baju seragam sekolah saya, tertera nama saya Feby dan bukan Mawar. Ya, oke. Dengan ikhlas, saya harus mengikhlaskan bahwa pertemuan itu yang dikenal William adalah Bunga, bukan saya. Saya harus mengikhlaskan mereka untuk tetap berkenalan dan bersama. Dan saya juga salam William. Hai William, perkenalkan nama saya Feby. Saya temannya Bu Mawar. Saya hampir keceplosan bilang Bunga, dan ternyata saya punya nama samaran, namanya Mawar. Lucu gak sih? Aneh aja gitu ya kan? Oke. Waktu itu William juga membawa teman namanya Budi. Saya berbincang dengan Budi, sedikit banyaknya bincangan, dan William berbincang dengan Bunga atau Mawar. Oke, setelah itu pertemuan itu terjadi. Hampir 2 jam kami bertemu. Udah saatnya kami berpisah karena masih banyak pekerjaan, masih banyak yang harus kami urus bersama Bunga.
kami pun pergi. Dan dengan senyuman manis kami meninggalkan William dan Budi. Dan anehnya setelah bertemu dengan William, Bunga senyum-senyum sendiri. Aku pikir Bunga udah punya perasaan kepada William. Ya oke lah, gak apa-apa. Lagian saya juga tidak terlalu suka dengan William. William itu orangnya terlalu serius. Aku gak suka. Saya bertekad untuk mulai hari ini saya akan memberikan seutuhnya William kepada Bunga. Dan saya suruh saja untuk mengganti nomor. Saya suruh saja Bunga bilang ke William bahwa dia udah ganti nomor, dan nomornya itu menjadi nomor si Bunga. Dan hampir setiap malamnya mereka selalu teleponan. Bahkan mereka juga sering ketemuan. Dan ketika mereka ketemuan, saya menjadi penjaga nyamuk. Sebel deh. Kadang Bunga memang mengajak saya untuk ketemu kepada William karena Bunga juga orangnya masih takut gitu. Sebenarnya mereka statusnya belum ada, cuma Bunga orangnya penakut, dia takut kenapa-kenapa. Saya temanin Bunga untuk ketemuan kepada William. Ya, mereka bergandengan tangan di depan saya di belakang. Kadang saya meninggalkan mereka sih. Aku gak suka dibuat kayak gitu, kayak jadi penjaga nyamuk. Oke, seiring berjalannya waktu, William dan Bunga ternyata udah jadian, guys. Dan dengan senyum-senyum, Bunga memberitahu kepada saya, sekarang William udah pacar saya. Udah sebulan. Hah? Udah sebulan? Oh my god. Oke, gak apa-apa. Dan sering berjalannya waktu, mereka pun pacaran. Dan saya udah mengikhlaskan William untuk Bunga. Mungkin saya bertemu kepada William bukan untuk dipertemukan bersama, tapi untuk dipertemukan untuk supaya ada jodoh atau pacar teman saya. Aneh gak sih? Kalau dipikir-pikir aneh sih. Aku yang kenalan, aku yang diajak jumpa, tapi yang dikenal waktu jumpa teman saya, dan diajak jadian teman saya. Oke lah, gak apa-apa. Kadang saya bilang kepada Bunga, kamu bersyukur mempunyai teman kepada saya. Saya adalah jalan kamu untuk bertemu dengan pacar kamu. Ya, Bunga dengan membalasnya dengan senyuman saja, senyuman kecil. Tapi saya bersyukur bertemu dengan William, sehingga saya bisa menciptakan sedikit kebahagiaan kepada sahabat saya. Dan sekarang mereka sudah pacaran selama 9 bulan. Dan seterusnya saya tidak tahu, itu urusan mereka saja. Itulah cerita saya di waktu SMA bersama teman satu kos saya. Saya yang diajak ketemuan, saya yang berkenalan, namun yang diajak jadian teman saya. Oke, gak apa-apa. Oke guys, mungkin sekian cerita dari saya. Jika kalian ada cerita atau pengalaman, kalian bisa komen di channel YouTube saya ini, komen di kolom komentar. Mungkin saya akan bisa mengcover cerita kalian atau dapat inspirasi dari cerita kalian. Tidak ada salahnya kita saling bercerita, teman-teman. Oke, itulah cerita saya ketika saya SMA. Saya harap cerita pendek ini bisa menghibur kalian, bisa menemani kalian. Kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke teman-teman, terima kasih sudah stay in my channel. Dan